Kontrakan dua pintu ini bercerita tentang kontrakan di pinggir sungai, di daerah Kebun Asem. Kejadian ini terjadi setelah reformasi tahun 1998. Sutejo, Cakendir, secara tidak sengaja dapat kerjaan di daerah Dapuran Dadap Serep. Capek kalau harus pulang pergi karena tempat tinggal dan tempat kerjanya cukup jauh. Selain menyita waktu juga bakal menguras energi. Akhirnya ia putuskan untuk mencari kos-kosan. Tanpa sengaja, dapat kos-kosan di tepi sungai di Kebun Asem. Begini ceritanya. Malam itu gerimis. Setelah jam kerja selesai, kisaran jam 4 sore, Sutejo membersihkan diri di tempat kerja, yaitu mandi dan ganti baju, lalu keluar jalan kaki untuk mencari kos-kosan. Sutejo berjalan sendirian karena teman-temannya sudah pulang ke kontrakan masing-masing. Semua temannya memang tinggal di tempat yang berbeda. Sutejo berjalan sambil merokok sesekali. Saat bertemu warga setempat, ia bertanya tentang kos-kosan di tempat itu. Sudah jauh ia berjalan tapi belum ia dapatkan kos-kosan kosong. Dilalah, kok ia penuh semua. Ada satu kosan kosong tapi bersebelahan sama kuburan. Dia tolak saja karena sudah malas urusan dengan memedi atau didemit. Pol pinggir, dekat kuburan kampung, mana mahal pula. Gajinya saja bahkan tidak mencukupi buat bayar kosan tersebut. Sutejo melanjutkan pencarian hingga ke pelosok kampung. Jalan agak jauh, yang penting ada tempat saja sudah cukup. Batinnya mulai putus asa. Sore sudah berganti malam sehabis isya. Dia belum mendapatkan tempat kos. Malah jalan yang ia lalui mentok. Jalanan yang ia lalui menemui jalan buntu. Tanpa sengaja ia melihat seorang warga yang melintas. Lalu ia bergegas menyapanya. "Permisi Pak, boleh saya bertanya sebentar?" Sapa Sutejo berbahasa basi. "Iya Dek, apa yang bisa Bapak bantu?" "Saya dari tadi muter-muter nyari kos-kosan atau kontrakan Pak. Tapi hampir semua tempat yang saya datangi sudah penuh. Apakah di sekitar sini ada kos-kosan atau kontrakan kosong?" Sutejo mengakhiri ceritanya dengan pertanyaan. "Oh, ada Dek, tapi kecil. Dan tempatnya agak sepi, soalnya di pinggir sungai," jawab si bapak menjelaskan. "Wah, kebetulan sekali kalau gitu Pak. Gak apa-apa meski kecil Pak. Saya sendirian kok, asal bisa dipakai buat tidur saja Pak." Si bapak tampak manggut-manggut mendengar ucapan Sutejo. "Bisa kasih tahu di mana tempatnya Pak?" Sambung Sutejo lagi. "Ayo, Bapak antarkan. Kebetulan kosannya di samping rumah Bapak," ucap si bapak sambil berjalan meninggalkan Sutejo yang masih tampak terbengong, seolah tidak percaya sudah dapat kos-kosan. "Mari, ikut Bapak," ajak si bapak sembari berjalan. Sutejo akhirnya mengikutinya dari belakang. Di sebuah sudut mereka berbelok ke arah jalan setapak yang berujung ke sebuah pertigaan. Di pertigaan itu mereka terus lurus menyusuri jalan setapak. Yang di samping kirinya ada rawa kayak bekas tambak. Di tepi jalan ada jaring ikan atau waring hitam dan ada beberapa pohon ketapang yang rindang. Dan di samping kanan hanya rawa berumput liar agak tinggi. "Ngeri, gimana kalau ada ular piton?" batin Sutejo bergidik ngeri. Tapi tidak urung ia beranjak berjalan setengah berlari mengikuti si bapak. Pas jalan sendirian malam-malam, lalu ditangkap deh sama si ular piton. Dililit sampai tulang remuk. Sutejo sampai jumbul membayangkan hal itu. Wis, acur-acur. Refleks bibirnya berucap lirih lalu ia menelan ludah. Sutejo terus membayangkan segala kengerian tentang rawa sambil terus berjalan mengikuti si bapak.
Di depan nampak bangunan tembok di atas rawa pakai seluk gantung. Di depan kontrakan ada lampu pijar yang menyala, dan ada beberapa tiang lampu. Aku pikir sih oke, karena memang agak jeda dari pemukiman, ya sekitar 100 meter kurang lebihnya, batin Sutejo. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju. Di kos-kosan ini ada 6 kamar kontrakan berjejer. 5 kamar lampunya sudah menyala, yang artinya sebagai pertanda bahwa di dalamnya sudah ada penghuninya. Iya dek, kontrakannya tinggal satu di ujung itu yang masih gelap, ucap si bapak menjelaskan. Lalu Sutejo mengiyakan. Berkenalan dengan si bapak, ia bernama Pak Dandono, biasa dipanggil Pak Dan. Ini bayarnya ke siapa pak? Tanya Sutejo tanpa basa-basi. Ke Pak Haji Jupri, jawab Pak Dan. Lah, Haji Jupri yang mana, kan aku nggak tahu. Batin Sutejo bingung. Tapi Sutejo hanya senyum saja sambil mengeluarkan rokok. Tunggu di sini, sebentar. Aku ngomong sama Haji Jupri dulu, ucap Pak Dan lalu pergi. Di depan kontrakan agak menyamping ujung ada rumah. Kayaknya sih warung, gumam Sutejo. Terlihat pintu warung masih terbuka. Aneh juga warungan di situ. Emang siapa yang beli? Apa cuma menyediakan untuk penghuni kontrakan 6 kamar saja? Apa penghasilannya cukup untuk biaya hidup? Pikiran Sutejo menerawang jauh. Dasar cakentir, ngapain juga mikirin hidup orang? Lawang hidupnya sendiri saja masih terlunta-lunta. Tanpa sadar, Tejo sudah ngeloyor menuju warung, membeli 2 bungkus rokok, 1 buat aku sendiri, 1 buat Pak Dan sebagai tanda terima kasihku kepada Pak Dan. Saat Tejo hendak meninggalkan warung, tiba-tiba ibu warung bertanya, "Mau ngontrak di ujungnya mas?" Tejo hanya mengangguk mengiyakan, tanpa berucap sepatah kata pun. Tidak lama kemudian Pak Dan pun tiba-tiba sudah di belakang Tejo. "Pak Dan?" Refleks Tejo berucap bingung. Ia tampak menatap Pak Dan dengan sorot mata ngeri, bercampur tidak percaya. "Lah, bapak kapan datangnya?" Tanya Tejo lagi mencoba mencairkan suasananya. Karena Pak Dan juga tampak tidak nyaman, ditatap ngeri oleh Tejo. "Dek, kata Haji Jupri 250.000 saja, nggak apa-apa kalau sendiri." Alih-alih menjawab pertanyaan Tejo, Pak Dan malah menjelaskan harga sewa kamar kos-kosan yang akan disewa Tejo. Belum lagi Tejo sempat menjawab karena otaknya masih berusaha mencerna ucapan Pak Dan. Tiba-tiba Pak Dan kembali berucap, 200.000. Kali ini ucapan Pak Dan tampak dingin, bahkan terkesan beku, membuat Tejo mengerutkan kening. "Iya pak," tidak urung akhirnya geragapan Tejo menjawab. "Tapi langsung malam ini saya tempati, soalnya di kerjaan tidak boleh ditempati untuk tidur." Ucap Tejo selanjutnya berterus terang. Selain itu Tejo juga sudah sangat capek berjalan jauh untuk mencari kos-kosan. Gak mungkin ia balik lagi jalan kaki, balik ke tempat kerjanya. "Kamarnya kotor, gimana?" Pak Dan menjelaskan keadaan kamar yang diakhiri dengan pertanyaan. Singkat cerita, Tejo diantar Pak Dan ke kontrakan paling ujung. Tidak lupa Tejo memberikan sebungkus rokok yang tadi dibelinya dari warung sebungkus, sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu mencari tempat tinggal. Mata Tejo memindai ke segala arah sebelum masuk kamarnya. 6 kamar sejajar beruntun dengan bentuk dan model yang sama. Warna sama, model pintunya juga sama juga, dan emperan depannya los-losan. Bisa mondar-mandir di depan 5 kontrakan tanpa ada pembatas. Jadi terasa luas dan bebas mau tiduran atau santuy di emperan, karena sudah di keramik juga. Malam setelah Pak Dan menyerahkan kunci, ia langsung berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Tejo menyerahkan uang kontrakan kepada Pak Dan sebelum orangnya pergi. Tapi ada yang aneh,
saat Padan kembali pulang. Karena arah pulangnya tidak dapat dilihat Tejo, padahal Tejo memperhatikan Padan pergi saat ia pamit. Tejo seolah ngeblank tiba-tiba, Padan sudah nggak ada setelah berpamitan. Lah, Padan tadi perginya ke arah mana ya? Kok aku nggak lihat? Batin Tejo bingung. Dia ke arah kanan atau ke arah kiri? Batin Tejo lagi sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tejo berusaha memindai ke segala arah, berusaha memindai keberadaan Padan yang baru saja pergi, tapi tidak menemukan keberadaan Padan.